Buka. Mas Banon bisa nggak? Nah, kuotanya belum beli nih. Aduh, susah Kuotanya belum banget, beli kali. astaga. Bang Wika, Itu sih, Bang Wika coba. kabarkan Bang Wika. Dia harus join dulu Lu sih. bisa invite nggak? Lu bisa, Coba. nggak harus sih. Nggak, Oh sebenarnya iya, nggak harus gue coba. join. Sebenarnya nggak. Ya, invite, ada tulisan invite di bawah. Ya. Rifnu. Ya, Rifnu. Namanya Rifnu Wikana. Coba. Astaga, susah sekali. Gue nggak bisa mas, soalnya dia nggak follow gue mas. Coba lu invite deh. Aduh, caranya gimana ya? Emang gue bisa nge-invite di sini ya? Gak bisa, host yang harus Coba aja nge-invite. kali. Coba aja kali. Dia harus join dulu sih, baru gue minta request. Iya, Nah, betul. tuh bisa. Nah, bang, nih gue coba Bang Wika add. Oke. Akhirnya. Bisa nggak? Halo. Nah, bisa juga. Halo Bang. Halo. Ya Mas Baron ini nge-freeze. Iya, dia itu masalah di sinyal tuh. Dia kuotanya belum beli Bang dia. Tirit-tirit dia. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lu gimana? Nah, ini kabar? udah bisa nih Mas Baron nih. Susah sekali. Kayaknya Maaf Bang. harus ganti ini nih. Judul filmnya si itu kan Ernest. Susah sinyal. Susah. Yoi. Ya, ini Bang Ais nih dekat sama Bang Ernest juga. Apalagi Bang Wika ya. Nanti Bang ya. Mohon maaf telat. Ya Mohon aman maaf lah. telat. Aman ya. Ya kondisinya memang begitu kan di daerahmu. Ini pakai provider apa sih? Asik. Kita bongkar keburukannya. Provider ya, saya ngandelin provider aja lah. Tadi wifi-nya kacau juga, wifi-nya. Iya, pakai provider begitu, aja Bang. Mas, wifi-nya jelek. Ya. Ini perkenalkan teman saya nih Bang, namanya Mas Ais Hitam. Salman Faris, sutradara muda. Amin. Oke, salam kenal. Sutradara ya, yang waktu itu mengorbankan. kita pernah syuting bareng Bang. Apa? Oh iya, betul. Kita pernah syuting bareng kita waktu sama Rispo. Twisted. Oh, tapi saya waktu itu megang kamera DP. Oh iya. Iya. Pantatan kok nggak asing wajahnya. Iya. Ini diajak Mas Banon nih ngobrol-ngobrol. Ya, wah, asik banget. Saya udah ngobrol sama Ais. Yang ngapain aja nih Bang lagi? Kan. Iya bener. Sekalian kenalan ya. Bang Wika masih sibuk terus kalau Bang Wika. Ya, lagi inilah. Ada kegiatan dikit-dikit lah, yang pasti ada kegiatan dikit-dikit. Ya, yang penting ada gitu kan. Itu. Ini temanya apa? Bang Wika lagi nyutradarain series. Wih, mantep. Iya. Ya begitulah. Temanya nggak tahu apa Bang, pokoknya kita ngobrol aja. Itu tadi asal aja, ngasih tema juga. Ngapain aja sih? Kalau mungkin ini kali ya, mungkin pertanyaan ngapain aja kalau lagi nggak ada kerjaan gitu ya. Kan kalau kayak mungkin kalau kayak pandemi kemarin kan, ya sekarang sih mungkin perlahan udah berangsur lebih baik lah, normal. Tapi kan kalau kita berkaca sama 2020 kemarin, ya mungkin semuanya pekerja-pekerja seni, termasuk saya juga mungkin terimbas gitu, berapa bulan nggak ada kerjaan, bisa ngapain aja. Kalau lagi nggak ada kerjaan gitu Bang, sharing-sharing mungkin apa Bang Wika punya apa metode-metode gitu kan? punya bisa dibagi ya. Punya metode atau apa tips yang bisa dibagi kalau lagi kita nggak ada kerjaan tuh, freelancer atau seniman katakanlah ngapain aja sih sebenarnya gitu.
Ya. Ya kalau aku sih sebenarnya yang paling eh, peluang utamanya itu sebenarnya ini kan kita situasi COVID ini bangsatnya itu memang kita aku nggak ngerti apakah ini strategi atau apa gitu. Kita itu seluruh dunia itu memang dipaksa untuk masuk ke dunia digital ini gitu. Digital. Dan kita banyak 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 baiknya, buruknya juga ada gitu. Dan kalau untuk profesi seperti kita sebenarnya berbeda sama mereka-mereka yang pegawai negeri ya, yang memang setiap bulan itu digaji gitu dan udah ada jaminan gitu. Kalau kayak kita ini gimana ya caranya untuk eh, seni bertahan nih, nah itu bahasanya itu kan di situ kan seni bertahan di saat COVID gitu, apa di saat COVID atau apa temanya itu? Ya Seni bertahan seni, saat pandemi, Bang. yang penting seni untuk menghabiskan tabungan dengan cara yang baik gitu, ya kan? Tabungan itu perlahan habis. Tapi kebetulan aku itu emang eh, kalau pekerja seni ini kan kita kan yang kita andalkan itu kan keahlian ya. Artinya ketika di film memang stop gitu, ruang lain itu masih terbuka gitu. Ruang lain itu apa? Kalau musik nggak mungkin. Musik juga mendapat imbasnya dan cukup gede juga. Apa ya? Ya yang dibutuhkan orang bahwa eh, digitalisasi, bahwa ruang itu yang nggak akan selesai gitu. Makanya aku bareng teman-teman itu eh, memang diminta untuk produksi program-program TV digital gitu. Yang saat pandemi awal pertengahan PPKM aja itu sampai hari ini itu selalu ada gitu. Alhamdulillah selalu ada walaupun sedikit-sedikit, tapi oh ternyata pola TV itu seperti ini ya. Menarik banget gitu. Kaget sebenarnya, awalnya kaget banget, asing lah gitu. Tapi lama-kelamaan, wah asik juga gitu. Dan ternyata memang Tuhan itu ngasihnya lewat lewat jalan lain gitu. Nah, itu yang aku coba ulas lagi dari awal pandemi sampai hari ini gitu. Apa ya yang membuat aku itu bisa bertahan dan bisa menjalani ini dengan normal gitu. Pertama itu adalah hal yang paling esensial lah. Orang yang paling dekat sama kita itu siapa gitu kan. Yang kita butuhkan gitu. Dan kebetulan banget nih istri dan anakku itu uh, dia mengerti banget situasi bokapnya gitu, situasi lakinya gitu. Ya, dan supportnya itu yang membuat aku itu akhirnya jadi tetap tenang gitu. Selalu positif aja gitu. Wah, udah tenang aja, gampang ada jalan kok. Santai, kita nikmati aja. Kita pernah miskin kok gitu. Itu jadi hal-hal yang kayak gitu itu yang membuat aku tuh wah tetap semangat gitu kan. Kita pernah kok di titik dimana ini kira-kira yang mana nih di Taman Ismail Marzuki gitu. Aduh, kenapa bang? Abang lagi mikirin apa? Aku bingung ini warung mana nih yang belum aku utangin ini. Kayaknya udah rata nih. Gitu kan. Ya artinya, Saking banyak ya, Bang. udah di titik itu, udah pernah di titik itu kan. Jadi kondisi ini 3 bulan, 4 bulan, sampai akhirnya setahun, 2 tahun. Toh aku juga lebih dari 5 tahun pernah ngalamin kayak gini gitu. Jadi eh, udah santai aja sih. Yang pasti supportnya itu nggak ada hal-hal eh, yang yang dijadikan pemicu untuk memunculkan amarah gitu karena situasi ini bikin kita itu kan sensitif banget bro, ya kan?
kita ngomongin apa aja salah dikit itu bisa marahnya itu bisa udah kayak bukan kita yang ngomong gitu. Emosinya Kalau itu lagi udah bokeh nggak. sensitif ya, Bang. Hah? Kalau lagi bokeh kita sensitif ya. Buset, ngeri. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang, nah, dari situlah aku berpikir bahwa seninya justru di situ gitu. Bagaimana aku bisa dalam situasi yang ini energinya udah baik nih gitu kan. Energi udah baik dari 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 keluarga udah baik, positif. Jadi mantulnya juga tinggi gitu. Karena memang itu yang memang jadi pegangan. Rumah itu menjadi alasan kenapa aku bisa tetap bertahan rumah gitu. Itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini. Dan beberapa teman-teman datang ke rumah gitu silih berganti selalu memberikan walaupun memang sebentar ya, kayak Banon misalnya mampir ke rumah atau Emil atau Ari gitu. Selalu ada yang kupikirkan dari obrolan-obrolan itu gitu. Apalagi kalau sama Banon kan pembicaraan kita itu eh, lebih ke hal yang kubutuhkan gitu, yaitu tanpa disadari mungkin sama Banon gitu. Tapi hal-hal eh, yang kita lupakan gitu. Padahal harusnya kita ke sana gitu. Bahwa spiritual yang kita maksud dalam sesuatu yang paling esensial bagi manusia itu apa sih gitu. Spiritualitas itu apa gitu. Akhirnya coba mikir dan itu jadi sesuatu dan selalu jadi sesuatu gitu. Besok-besoknya itu selalu jadi sesuatu gitu. Ada setiap kawan yang datang pasti ninggalin jejak gitu. Jejaknya itu positif. Itu sih yang membuat aku itu akhirnya wah lagi sepi nih ya, di rumah tiba-tiba ada tuh nama temenku namanya si Agung ini yang memang datang, gua ada ide nih dari pertama COVID, gua mau bikin bioskop yang orang bayar bisa nonton. Oh, itu lewat lewat IndiHome gitu. Ini gimana sih? Oke, ya udah akhirnya kita meeting jadi namanya itu yang IndiHome Cinema itu. Jadi setelah itu apalagi bikin. Nah, seru banget jadinya apa ya? COVID itu benar-benar banyak hal yang aku dapat dari situasi ini itu sih. Dari kalau secara berproses gitu, apakah waktu-waktu kosong tadi itu diisi dengan apa tetap ada latihan gitu Bang? Maksudnya kalau dari sisi Abang sebagai aktor, mungkin kalau dari sisi saya sebagai katakanlah pekerja video ya mungkin kadang bikin video iseng gitu buat posting di Instagram yang bukan kerjaan gitu. Tapi kalau dari sisi aktor biasanya apa tuh Bang? Apa baca buku atau apa gitu? Ya, kalau sisi aktor, kalau aku banyak tulisan akhirnya gitu. Yang pada akhirnya yang aku sutradarai kemarin series 3 episode itu tulisan aku sendiri gitu. Dan itu ceritanya itu ya memang bagi aku membuat karya itu adalah bikin hal yang paling dekat dari lu gitu. Dan kalau terlalu jauh itu ntar nggak nyampe gitu. Jadi kayak menjamah itu kan nyampe gitu. Kalau terlalu jauh itu nggak bakal nyampe. Lu itu lebih banyak ngarang gitu. Nah, cerita yang aku buat itu simple banget gitu. Aku melihat pernah ketemu sama aktor yang memang dia baru lama mulai di dunia seni peran gitu. Sebenarnya orangnya karakternya nggak ada masalah bagi aku karakter doi gitu. Tapi kadang-kadang ada masa-masa di mana orang butuh pengakuan gitu. Beliau ini adalah aktor sinetron, pernah di FTV juga. Jadi dia selalu ketika ketemu gitu,
Oh ya kenalan. Eh, wah, gue bingung nih. Job ada 3 tempat lagi nih hari ini, bingung nih mau ngatur waktunya. Aduh gimana ya? Hmm, Masnya main jadi peran apa ya di sini? Dia nanya ke aku gitu. Oh, enggak sih mas, aku baru sih di sini. Aku peran juga hmm, enggak gede gitu. Oh gitu. Jadi saya itu pernah mas waktu syuting kemarin itu saya dapat ilmu itu yang luar biasa banget gitu. Jadi acting itu sebenarnya gini mas, bla 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 dia jelasin ke aku dan aku berusaha mendengar karena aku aktor yang memang harus meresap semua karakter yang muncul di depan aku gitu. Dan gak ada mematahkan, pergi nggak ada gitu. Waktu yang akan bicara gitu. Ya udah aku dengar dia cerita hampir sejam. Akhirnya datang tuh produser gitu. Sutradara datang nanya mau minum apa gitu kan. Terus orang ini langsung bingung kan, nanya dan karakter dia langsung berubah gitu. Santai aja mas gitu, santai aja gitu. Ya kalau saya itu sebenarnya mas gini, saya udah di film saya udah lama gitu, tapi saya beruntung banget ketemu sama mas nih. Artinya banyak hal yang harus saya pelajari juga selain apa yang pernah saya jalani selama ini gitu. Dan akhirnya sosok dia yang aku jadikan tokoh di cerita aku gitu. Yang punya istrinya di seorang perawat, kerjanya itu di puskesmas, yang kemudian istrinya harus dikirim ke Wisma Atlet dan dia punya 3 orang anak gitu. Dia berpikir bahwa udah gampang semuanya, udah ada solusinya kok. Tenang aja, kamu itu pokoknya kamu tenang. Nanti yang ngajarin anak-anak aku, lu aktor kok. Tenang aja gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari mulai banyak datang persoalan gitu. Hal yang paling dekat lah gitu. Tiba-tiba tagihan datang, listrik mulai kreditan datang, nagih segala macam, mencoba belajar TikTok yang jauh dari dia mulai nyanyi tapi suaranya fals, terus nari-nari apa gitu yang berjarak dari dia. Sebenarnya dia memaksakan diri dia untuk menjadi orang lain gitu. Tujuannya itu sebenarnya. Pada akhirnya dia menjadi diri sendiri dan semuanya bisa selesai ketika dia itu menyelesaikannya itu dengan apa yang dia bisa aja gitu. Lu nggak usah jadi orang lain deh gitu. Udah banyak orang yang seperti itu gitu. Sebenarnya idenya itu. Dan itu ya memang dari situasi ini yang akhirnya aku coba tulis dan jadi cerita yang menarik, komedi. Aktornya aku pakai itu Dwi Sasono, lalu Cut Mini, Senina Sinamon gitu. Itu yang menurut aku seneng, aku happy banget sih ngelihat hasilnya, itu happy banget anjrit. Bang Wika penulis dan sutradara. Iya, aku nulis dan sutradarain. Suara lu kayaknya nggak jelas, Is. Masa nggak jelas? Nah, itu tuh baru. Tadi kok agak distorsi. Ya, tadi Jadi, Bang Wika sutradarain dan nulis. Gua nonton sedikit teasernya sempet tadi. Ya, sinyal gua ya. Itu tayang di mana, Mas? Nanti sempet di Telkom. Ya, ada satu platform digital juga yang baru itu dari mereka yang akan nayangin di situ. Aku nulis bareng, namanya Hezra. Hezra ini cewek yang aku nulis apa yang ada di kepalaku itu dia bisa wujudkan lah gitu. Biasanya sih kalau misalnya katakanlah lu sebagai aktor nih Bang, ada kriteria tertentu nggak sih, misalnya kayak cenderung lebih apa yang proyek yang lo ambil tuh kira-kira harus fit sama lo gitu, ataukah ada kriteria tertentu gitu? Kita selain
Selain ngomong budget, maksudnya ada kriteria tertentu nggak? Misalnya gue nih mau Ya ngajak ada lah. Bang Ika main gitu misalnya. Apa sih kriteria tertentu yang membuat aktor itu mutusin, oke, gue main di project ini gitu. Apa gue bergabung di project ini gitu? Story. Sorry. Iya dong. Iya, story. Nah, Dwi itu temen yang lama banget. Dari pertama kita sama-sama, aku pertama dulu di Mengejar Matahari, kemudian ketemu dia itu di Mendadak Dangdut tahun 2005 itu. Kita udah lama banget kenal gitu. Dan berjarak karena memang dia di mana, aku di mana. Aku di film, terus di film kan, Dwi main di sitkom dan lebih cepat kan ininya. Nah, aku itu saat nulis yang ada di kepalaku itu aktor itu ya itu salah sih sebenarnya. Ya aku sendiri gitu. Supaya nggak berjarak gitu. Aku sendiri yang memang komedi-komedinya juga dimunculin dari apa yang selalu aku munculin gitu kan. Terus pada akhirnya berhadapan dengan klien gitu, dengan klien yang memang aku harus menyerahkan ini kepada orang yang tepat gitu. Orang yang tepat. Siapa ya gitu. Ya, kayaknya aku itu ada itu kandidatnya Kiki Narendra, ada Dwi, ada beberapa lah, ada 6 itu waktu itu. Akhirnya aku suruh pilih ke klien dan mereka memilih, ada yang sebagian itu memilih si A, ada yang memilih si ini, dan aku langsung kirim tuh cerita ke Dwi, storytelling gitu. Datang aku ke rumahnya, ngobrol gini-gini. Pokoknya gue mau, nggak mau cerita, nggak ada cerita gue mau, pokoknya gue gitu kan. Di situ sutradara udah happy banget gitu, bahwa dan ketika dia menceritakan hal yang paling esensial dari story itu, udah selesai. Dia udah nangkep banget gitu, dan gue udah puas banget gitu ketika kirim cerita. Ada sekitar sebulan sebelumnya lah aku kirim ke dia, lu baca deh, lu datang aja deh cerita gitu, itu lebih enak diceritain sama lu kan tukang dongeng gitu. Ya udah gue datang gitu. Datang ke rumahnya, di swipe dulu kan, datang ke rumahnya, cuk gitu. Ya udah cerita, dan dia happy banget. Nah, terus Cut Mini juga teman lama kan dari Laskar Pelangi gitu. Wah, ini karena anaknya 3 gitu, 3 orang anaknya. Gua nggak mungkin pakai banon kan. Ini siapa ya sih ini? Coba ngobrol. Cum, gue ada cerita gini. Nggak ada cerita, harus gue. Nggak mau tahu, harus gue gitu kan. Nah, aktor itu yang awal banget yang dia lihat itu adalah story. Kira-kira ini menarik nggak buat gue gitu. Nah, ketika dia udah senang, tanggung jawab di gue adalah bagaimana mewujudkan apa yang ada di kepala mereka gitu. Ini kepalanya ini kan ada berapa orang nih, dan mereka punya visualisasi yang beda-beda kan. Dan gua kasih visualnya itu yang paling tinggi. Gua pakai DOP yang paling bagus. Gitu. Gua minta tolong ya, gua datang.
Pak Daus waktu itu baru nikah di Jogja. Gue samperin ke Jogja, gue ngobrol sama Pak Daus. Nah, ngobrol sama DOP, dan ngobrol sama DOP bener ya. Lu nggak pernah ngomongin tentang angle, tentang pencahayaan, tentang apa, enggak. Lu ngomong sama dia tentang manusia gitu. Ngobrol sama dia itu ngomongin filsafat. Serunya itu sama DOP itu ngobrolnya gitu. Sama Ical Tanjung, sama Yudi Datau. Lu ngobrol itu pasti nggak pernah lu ngomongin tentang wah nanti gue pakai track nih di sini, gue pakai ini nih, kagak. Dia ngomong Bisa gerak-gerak gitu ya. dia ngomongin tentang manusia. Itu yang akhirnya oke. Dan gue seniman kan, yang memang ngatur waktu aktor-aktor gue ini gimana ya supaya nggak meleset gitu. Gue butuh jenderal, first AD, gue pakai yang terbaik. Padahal budget yang disediakan itu memang jauh banget, jauh sejauh-jauhnya jauh banget deh. Tapi akhirnya teman-teman ini kenapa mereka mau? Karena story dan terbuka. Gue ada budget sekian, semua angka-angka itu kita kasih ke semuanya. Lihat berapa yang keluar, berapa yang masuk, semua kita kasih tahu gitu. Karena dan ya gitu sampai akhirnya tadi aku cerita juga sama Banon, untuk bikin drama gitu kan butuh ya soundtrack lah. Gue nanya sama Ada lah, terkenal banget. Wah, budgetnya apalagi indie itu nggak kekejar angkanya tuh, buset. Nah, ada beberapa sutradara yang punya nama gitu, malah banyak band-band itu yang memang pengen ya udah join aja kita bareng, nggak apa-apa gitu. Kalau gue siapa gitu, akhirnya gue minta tolong sama teman yang memang udah deket lah gitu, minta lagunya, dan dia nggak mau gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Dia nggak mau lagi. Gue pikir dia mau. Dia nggak mau gitu. Oke. Karena gue pengen ganti vokalnya gitu. Menurut gue yang cocok si A gitu. Dia nggak mau gitu. Ya udah akhirnya gue bikin sendiri. Tanpa dibayar juga gitu. Gue bikin lagu. Gue sama ada teman-teman dekat juga. Yuk bareng-bareng aransemen. Yang gue juga pas-pasan kan pengetahuan musik gue, tapi gue cuma bisa memunculkan nada yang udah jadi gitu. Nadanya udah begini, lu nggak bisa ini, lu tinggal cari ininya, udah jadi lagu gitu. Jadi lagu ya itu jadi soundtrack ya. Kenapa gue melakukan itu? Karena ini adalah ruangnya directing gitu. Kalau sebagai aktor ya, profesi yang udah bertahun-tahun gue di situ gitu, gue mungkin nggak bisa explore berbagai macam hal gitu. Gue nggak ada bisa explore bagaimana gue bikin lagu, bagaimana gue ngedrill si tokoh ini, story-nya gue benahi, editingnya. Oh enggak, dari sini ke sini aja. Ini bener-bener gue merasa Andri dalam suasana situasi pandemi ini gue bisa berkarya gitu. Kayak lu lah sama Banon kan, yang Banon cerita gitu. Gimana bikin, nah itu sih. Kalau itu pakai duit sendiri kalau Ais. Maaf saya kameranya ditutup karena sinyalnya kacau banget ternyata. Ya Ais itu bikin pakai seolah-olah kita juga sinyalnya kacau ternyata. Pakai modal sendiri gitu. Ya, mohon maaf ya. Mohon maklum.
Ya gitu kira-kira. sendiri. Kalau Bang Wika kan mungkin ada investor ya. Ya. Ini gue Iya. jadi Gue buka masih nih rahasia belajar ya Ais. bang. Iya. Dulu Ya dulu semuanya aku belajar pernah lah. kayak gitu apa tapi di teater dapat honor, semua honorku itu untuk proses gitu. Aktorku itu ada namanya Banon Gautama, ada rame lah waktu itu gitu. Dan itu Tahun 2008. iya, itu nikmatnya itu nggak ngerti sih. Betul, Itu aduh, nikmat banget gitu. Tuh betul. ngeceretnya itu sampai 20 kali gitu. Itu Iya pasti gila gitu. berkarya ini. Dia berkarya yang pakai duit sendiri tuh rasanya beda bang. Beda banget, beda. Karena taruhannya terlalu berat. Nah, Bener. bisa bikin karya nggak bisa makan kita bang. Iya, bener. Dan kita Tapi bisa itu, ya. ya memang apa? Ya berproses sih. Maksudnya sampai sekarang juga lagi belajar juga gitu bang. Makanya ya untungnya dibantuin juga sama Mas Banon, kadang nanya-nanya teman-teman siapa yang bisa bantu gitu. Akhirnya direferensiin. Kemarin terakhir film pendek saya sama sama Bang Jo Jagat. Kenal juga dari Mas Banon di Bang Jo Jagat, salah Kapan-kapan Bang satu. Rifnu kayaknya mau. Boleh banget. Gua yang Yang takut penting ngajak. ceritanya bagus. Yang penting ceritanya bagus kata Bang Iya, Wika kan, Iya. kata Bang Rifnu. cerita lu bagus aja. Kalau persoalan apa sinematografi, Ais banyaklah DOP ini dan tidak usah diragukan lagi. Ini kalau saya satu pertanyaan buat dari saya, meskipun kameranya ditutup ya. Ini seru kalau dulu obrolannya banyak yang saya dapat dari Bang Wika, obrolan-obrolan dan pelajaran-pelajaran. Saya gabung sama Bang Wika dulu tahun 2008, Bang Wika jadi sutradara dan penulis di teater panggung ya. Saya diajak Bang Ramadan Al-Rasyid Midun, aktor Indonesia juga Madan. untuk main teater waktu itu. Iya, terus banyak juga tema obrolan kita, termasuk salah satunya adalah peran yang nyari pemainnya. Atau sebetulnya bukan kita yang nyari kerjaan, sebetulnya kebalik, pekerjaan yang menjemput orangnya gitu ya, atau kesempatan sebetulnya yang mengejar kita. Nah, peranlah yang mengejar Bang Wika apapun itu. Tapi saya yakin kenapa peran itu mengejar aktornya, karena memang ada korelasi antara peran dan si aktornya, ada korelasi antara pekerja ini dan kesempatan itu gitu kan. Contohnya misalkan kenapa Bang Wika jadi Jokowi? Karena Bang Wika suka Jokowi, suka Jati misalkan, kayu jati kan suka banget. Salah satunya itu. Atau kenapa Bang Wika di 98 jadi seperti itu? Ya, pasti ada korelasinya. Kenapa Bang Wika atau Bang Rifnu jadi banyak sekali peran-peran yang menghampiri Bang Rifnu? Tentu saja saya yakin ada korelasinya. Mudah-mudahan sekarang ini saya pengen Bang Wika cerita tentang keanehan korelasi antara Bang Wika dan peran. Tiba-tiba kok peran ini datang ke saya, kenapa ya gitu. Atau pekerjaan ini kenapa datang ke saya ya. Kalau memang belum waktunya nggak bakal datang memang sih. Misalkan mungkin Iya. cerita peran yang datang ke Bang Wika dan bener. Ya menarik banget sih. Jadi kayaknya aku percaya ya. Kalau katanya langit itu ada 7 tingkat, katanya. Kalau daging itu juga sampai ke sel darah itu ada sekian lapis, gitu. Skenario Tuhan juga berlapis-lapis sebenarnya, gitu. Untuk sampai ke kita dan kita menjadi pemerannya gitu. Jadi aku pernah cerita sama si Banon juga bahwa apa yang aku kerjakan hari ini itu kenapa peran yang datang ke kita, kesempatan itu yang bukan kita mengejarnya tapi dia yang datang ke kita, karena
eh, ini udah bercerita tentang 300 tahun ke depan gitu. Bukan ngomongin hari ini gitu. Bahwa aku pernah berperan satu karakter gitu di Merah Putih. Lalu sekian tahun kemudian aku ketemu itu ada seseorang di bandara gitu. Datang memeluk aku gitu. Boleh nggak peluk mas? Waduh ini gay atau apa nih? Oh udah. Orangnya gagah, cepak gitu kan. Mas, sampai berkaca-kaca ngomong. Makasih ya mas ya, makasih banget. Sorry. Ini kenapa nih? Lu siapa gitu kan? Enggak mas, saya tuh dulu itu nonton film Mas Merah Putih gitu. Saya tuh dari situ saya itu jadi pengen banget saya jadi taruna gitu. Dan sekarang saya berhasil gitu. Eh, dan aku di situ langsung ya berkaca bahwa suatu saat dia akan menikah gitu dan dia punya anaknya tumbuh menjadi anak seorang taruna gitu, yang kemudian sekolah tinggi sampai ke luar negeri lalu menikah lagi memiliki anak yang lahir di luar negeri yang kemudian datang ke Indonesia dengan prestasi dan dia jadi menteri ketemu sama cucunya gue juga gitu. Dan tiba-tiba ada satu proyek yang mereka kerjakan bareng-bareng. Dan itu proyek itu menghasilkan sesuatu untuk masyarakat banyak. Masyarakat banyak ini yang ribuan orang ini menghasilkan juga banyak lagi. Semuanya berawal dari dia nonton film Merah Merah Putih. Putih. Gitu. Bahwa satu skenario, kenapa, lu bayangin ya, di film Merah Putih itu pemerannya udah ada gitu. Udah dibayar 25%. Dan tiba-tiba gue datang casting, ada 5 kali casting, dan ini gue udah bosan sih ceritain ini. Gue 5 kali datang, pertama datang nggak cocok, jadi kedua datang nggak cocok, tiga datang, keempat datang nggak cocok, kelima datang gitu, gue disuruh mancing si Aryo Bayu, mancing doang gitu, mancing. Lalu ternyata 2 minggu kemudian ditelepon, gue menggantikan si pemeran itu gitu. Loh kenapa itu terjadi gitu? Bukan karena acting gue bagus gitu. Tapi skenario-nya itu udah begitu gitu. Kenapa gue selalu ya dari zaman dulu waktu merantau pertama kali itu ketika merasa lapar, merasa ini gitu, dan bisa ketawa gitu. Ya Tuhan, ya lu mau ngasih apa lagi? Gue masih kuat. Lu mau ngasih apa lagi gitu kan? Yang penting gue syukuri aja deh, gue syukurin apapun yang dikasih gitu kan. Ternyata dari rasa bersyukur yang berlipat-lipat itu, yang hasilnya itu tanpa gue sadari itu ya sampai hari ini gitu. Itu logis banget sih. Ya kayak di dalam peran juga itu sama gitu. Ketika lu udah mempelajari satu karakter gitu, udah full, lu udah paham banget itu karakter gitu. Rasa bersyukur lu sebagai manusia yang ingin memerankan Ais gitu adalah terima kasih gue udah bekerja dan gue udah proses, gue udah mencari semuanya gue kembalikan ke alam, dan gue cuma bisa bersyukur bahwa gue dikasih kesehatan sampai detik ini gue bisa mengejar Ais gitu sebagai karakter. Dan setelah itu gue relax, tenang. Waktu action itu semua ice itu masuk ke gelas yang udah gue kosongin itu, deng, dan jadi sesuatu yang kuat banget gitu. Itu yang gue jalani sampai hari ini, cara bersyukur yang memang
yang nggak akan pernah habis sih. Artinya bukan hanya ketika lu dapat sesuatu gitu. Ya, ketika lu mendapatkan bencana itu lebih nikmat bersyukurnya gitu. Itu itu dahsyat banget gitu. Karena itu skenario gitu. Lu dapat peran itu gitu. Belum tentu dikasih peran sama yang orang lain bunuh diri mungkin gitu. Ini dikasih lu, dikasih peran yang keren itu gitu kan. Wah, ya udah syukuri aja gitu. Jadi menariknya pola hidup itu ternyata ketemu itu dari ya mungkin karena gue Banon sama-sama anak rantau ya. Jadi mencoba jalurnya mungkin agak berbeda antara gue sama Banon. Tapi tujuannya tetap sama gitu. Bahwa ada hal yang paling esensi yang harus kita cari nih. Sampai hari ini aku masih mencari sebenarnya. Apa sih gitu? Apa sih hidup gitu? Terus eh, lu yang mau mencapai apa sih lu dalam hidup ini gitu? Apa sih yang mau capai gitu? Jadi banyak hal yang akhirnya pelan-pelan itu kita coba menyusun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Oh iya, oh iya. Dan ketika kita oh iya terakhir dan kita merasa itu ketemu, itu pintunya beng kebuka dan itu lebih jauh lagi ternyata cuy, mampus nggak lu gitu. Dan nggak selesai. Berarti kesimpulannya peran nyari badan ya bang. Ya, ya. Kalau lu gimana? Salah casting sih. Ini Bang Wika yang patah-patah apa gue ya? Bang Wika sempat patah-patah nggak? Iya. Ada yang patah-patah sedikit. Kalau Ya. lanjut nih dari obrolan Bang Wika tadi, enakan mana bang menurut lo bang? Duduk apa di dalam frame? Sama-sama ya. Kalau jadi aktor itu lu fokus ke satu peran kan. Dan ketika jadi sutradara lu berperan jadi apa aja kan. Banyak karakter yang lu harus kuasai di situ gitu. Dan akhirnya nggak semuanya lu bisa kuasain gitu. Karena semuanya hanya di permukaan kan gitu. Walaupun lu memang tahu banget nih skenario nya, tapi lu nggak sekuat si aktor mencari karakternya gitu. Jadi saat jadi sutradara aku cuma jadi penjahit aja gitu. Nah kadang-kadang ada nanti misalnya dari aktor yang bilang pertanyaan ini kan yang kadang-kadang buat lo, aduh mampus nih, gimana ya gitu. Gimana, Nu, udah oke belum? Ini udah take keempat nih. Lu belum puas gitu. Aduh. Gue takut nanti gue ulang lagi. Ini ada 4 pemain, takutnya yang satunya udah capek, atau ini, ada ini gitu. Aduh, memutuskan yang kayak gitu-gitu yang memang bener-bener yang seksinya di situ gitu. Karena ditanya jadi nggak yakin ya bang. Hah? Iya karena ditanya jadi nggak yakin. Iyalah, lu kan ngalamin. Nah, ada beberapa hal yang memang kita itu dilampaui oleh si aktor gitu. Ya karena kita nggak sebaik dia memahami peran gitu. Kita memahami film ini mau dibikin seperti apa gitu. Gitu. Ais, rambutnya asli nggak sih? Anjir. Kayak pakai wig ya. Ini rambut potongan kaseto nih. Patah-patah sinyalnya. Sinyalnya patah-patah banget ya. Mas Banon jelek sinyalnya Mas Banon.
Iya, patah-patah terus kayaknya apakah Bang Wika yang patah-patah, Ais yang Enggak, patah-patah apa gimana ya? berarti lancar. Mas Banan Lancar harus ke ganti gua berarti. provider. Iya benar. Telkomsel lah ya sengaja ya. Pemerintah. Terus kalau sebagai aktor nih Bang, lu pernah nggak sih ngerasa nggak puas setelah nonton gitu? Aduh, harusnya ternyata kayak gini nih bikinnya. Mungkin kalau gue dari sisi misalnya pembuat, katakanlah baik di kamera atau ngedirect gitu, mungkin ada sisi-sisi ketika nonton udah jadi gitu, kok harusnya gue nggak gini nih, harusnya lebih baik gini nih. Kalau dari aktor sendiri ada yang sih Bang perasaan-perasaan kayak gitu? Ya hampir semua film lah. Hampir semuanya kayak gitu. Anjrit, ini harusnya gue gini ini. Hampir. Gila. Berapa? 58 film ya, begitu Wow. juga. Terakhir gue malah yang sedikit banget kayak gitunya waktu di Night Bus. Oke. Karena apa? Ya gue yang nulis. Iya. Terus dan itu awalnya memang dari cerpen gitu, yang emang setiap hari gue cerita ke Banon, ke apa, wah lagi latihan teater aja, yang gue ceritain itu mulu ke orang-orang gitu, sampai akhirnya bikin skenario, kemudian cari investor, akhirnya ketemu, syuting, dan gue memerankan peran itu gitu. Jadi waktu ngelihat hasil akhir, harusnya begini, harusnya gini nih, adegan ini harusnya gue kayak gini. Itu paling ada cuma sekali. Gitu. Tapi itu selalu ada gitu. Karena ya gitu. Kagak ada lah aktor yang benar-benar Puas gitu nggak. iya. Bersyukur banyak tapi puas nggak mungkin gitu kan. Iya. Itu aduh, Kalau ini ya enggak, ini kalau ini Bang tentang bukan cuman Bang Wika tapi mungkin Ais juga lah, tentang lagi-lagi spiritual. Bukan agama ya, tapi memang spiritual dan agama memang dekat banget. Cuman ini agak berbeda, memang spiritual, ritualnya orang-orang beragama kan beda-beda lah. Tapi saya mau bertanya tentang spiritual. Dasar, ini mau ke toilet nih kayaknya. Ini enggak, gue mau minum doang. No. Spirit. Kalau entah Ais atau Bang Wika itu bagaimana pas pada saat menghadapi pekerjaan yang kita kerjakan ini kan bukan persoalan fisik doang ya, bukan pekerjaan manual yang rutin yang harus begitu terus gitu, bukan pabrik lah ini. Nah ini kan butuh pendalaman, butuh kreativitas gitu, butuh keberanian. Tentunya melibatkan ruh dan jiwa gitu, melibatkan spiritual. Nah, gimana Ais atau Bang Wika sebelum melakukan pekerjaan itu, apa yang Anda lakukan dalam rangka mempertajam atau mengasah spiritual? Kayak saya pernah dengar, itu juga dari Bang Wika sih. Kalau saya pernah dengar, Bang Wika pernah melihat Ibu Christine Hakim tuh meditasinya lama gitu, ya kan? Sebelum berperan gitu. Atau mungkin Ais atau Bang Wika melakukan spiritual gitu, pakai entah apalah dalam penciptaan karya-karyanya. Ais saja bisa nulis karya-karya yang mengerikan, itu keren loh sebetulnya. Kalau gua baca ya Bang, apa cerita-cerita naskah filmnya dia, film pendek. Padahal dia kan belum pernah narkoba gitu. belum cuma beda dosa aja. Dosanya saya gorengan. Aduh, patah-patah lagi sih. Ya gitu. Gimana tuh Bang? Bagaimana Anda mendalami atau mengasah spiritual Bang Ais dan Bang Wika ini? Ya Ais dulu lah. Gue dari tadi ngomong mulu. Ya Ais lah kalau gitu. Kalau gue sih sebenarnya nggak ada kiat khusus sih. Cuma mungkin lebih kayak nyari koneksi dari
lebih kayak nyari koneksi dari apa yang relate sama keresahan gue sih, paling itu aja sih. Biasanya apa yang Mungkin mau gue sholat tahan subuh gitu. 7 rakaat mungkin, atau puasa dulu. Waduh, Biasanya kan orang waduh. bisa jadi kayak gitu. Tuh ada yang curhat tuh, ada Bang Jo tuh yang kemarin baru main di film gue. Nah, film gue yang terakhir tuh lumayan ada korelasi. Biasanya sih mungkin kalau kalau secara kalau pertanyaannya secara ritual ritual atau sisi-sisi spiritual sih nggak ada ini tertentu sih. Ya cuma mungkin berdoa aja sih sebenarnya, lebih ke ya mudah-mudahan lancar, nggak ada kendala. Tapi kalau dari eh, sisi teknisnya mungkin lebih kayak nyari sudut pandang aja, apa yang mau gue ceritain, em, gimana bisa direlate dengan keresahan gue. Misalnya katakanlah bikin film A, lalu ceritanya sebenarnya bukan cerita yang berasal dari pengalaman pribadi gue misalnya, tapi gue berusaha nyambungin aja sih biar apa ya, kira-kira misalnya kayak yang terakhir gue mau cerita kenapa sering banget orang-orang atau gue di ya mungkin gue pernah juga di kayak gituin sama orang. Kenapa orang-orang merasa lebih superior dari yang lain? Kenapa orang-orang suka ngeremehin orang lain tanpa dia tahu bagaimana orang tersebut berpikir, bagaimana orang tersebut merasakan, menjalani kehidupannya. Dari situ akhirnya gue sambungin sama cerita yang kemarin gue kirim ke lo, Mas Banon tuh. Itu yang akhirnya dibantuin sama Bang Jo buat main. Lebih ke situ sih sebenarnya, lebih ke situ sih. Dan ya dialog mungkin apa yang, kalau dialog biasanya gue yang sering dapat dari yang sering denger. Biasanya mungkin salah satu tipsnya gue kalau jalan naik motor, pandangan gue nggak fokus. Biasanya ke kanan, ke kiri, kuping gue dengerin apa gitu. Lagi makan di warteg, suka dengerin omongan apa. Jadi mungkin ya kayak ada beberapa punchline yang kemarin ditaruh di naskah itu bener-bener asli. Gue denger dari orang tersebut ngomong, akhirnya gue masukin ke naskah. Kadang-kadang ya itu mungkin butuh kejelian sama, ya butuh kejelian sama lebih ke ngerasain aja kali ya apa yang ada di sekeliling. Kurang lebih sih gitu Mas Banon. Bang Wika sekarang ada ayam ketawa tuh, diketawain lu Is. Ini Kalau jawaban lu gitu diketawain. Ayam ketawa ada, nggak? Oke itu tapi ada keren itu. Gedung, ada Ya, Eko Petel, kopi darat yuk Pak, Jogja, Solo asik nih. ada Bang Terus Ramadan Al tadi Rashid. ada Mak Midun, ada Joe. Bang Wika, bagaimana mengantisipasi sin-sin golden sin? Tapi dengan call sheet Nah, boleh jam tuh dijawab dulu, Bang. tengah malam atau pas badan udah tepar. Itu gua tuh Bang. Gak ada yang tahu resepnya cuy. Lu Dia mau dia pakai tag Golden metode Key jam apapun setengah kalau 3 udah di pagi tuh atas, Bang. kalau udah di atas jam 1, Bang Jo lagi mau curhat kali. aktornya aktor, udah lu pasrah aja karena udah blank, pasti blank. Karena ada jam 1 itu maksimal. Kita itu bisa Malam. normal berpikir. Itu maksimal banget lah normal berpikir. Itu pun kalau kita istirahat ya siangnya, tidur. Dan malam itu kita jam 1 itu masih bisa kita bekerja dengan baik lah. Gue sadari itu sebenarnya waktu syuting di Pangalengan. Dialog itu pendek. Dan karena itu tengah malam banget dan suasananya dingin banget, gue ke set itu bawa selimut hotel karena dingin. Otak lu itu kaku dan lu nggak bisa menghafal. Itu ternyata gue tanya ke dokter, semua manusia kayak gitu, bukan lu aja gitu. Jadi kalau udah dingin banget itu otak lu itu beku dan lu nggak bisa mikir gitu.
hafalan yang pendek banget, padahal gue itu biasa menghafal itu 12 lembar, 10 lembar apa gitu. Itu blank gitu. Jadi ada batas-batasnya itu. Harusnya tim produksi itu ngerti gitu. Persoalannya tim produksi di kita itu hal-hal yang kayak gitu yang memang belum dipahami gitu. Dia hanya mengejar target. Yang penting karya gue selesai, I don't care. Lu nggak bisa ini, pokoknya udah kelar, waktunya bisa gue kejar gitu. Yang kayak gitu, yang nggak asiknya itu di situ, gitu. Ini gue lagi Nah, kalau nge-scroll chat nih. Kalau Gitu. spiritual yang tadi, Bang, bagaimana dengan Hmm? olahan spiritual Anda ketika Anda melakukan Olahan sesuatu hal yang spiritual. berhubungan dengan kreativitas, ilham, atau mendatangkan ilham, atau Ya. ide-ide? Kalau Apakah apa? alkohol Kalau penting? yang hal-hal yang penting sebenarnya apa ya? Eh, Kalau di awal-awal itu kita udah tahu lah metode-metode aktor itu. Pada akhirnya aktor punya metode sendiri-sendiri untuk mengejar Masing-masing. karakter. Dia punya metode masing-masing gitu. Gue pernah cerita ke Banon waktu itu kita nanya sama Ibu Christine gitu, Christine Hakim gitu. Gue nanya gitu sama Aryo Bayu, kita nanya karena Aryo harus menjadi Sultan Agung dan gue menjadi orang kepercayaannya, jadi sahabatnya dia gitu. Terus ini penasaran kita ini gimana sih gitu. Ini udah sering banget sih gue ceritain ini gitu. Tapi kalau Ibu Christine itu kenapa sih Bu? Itu berarti lu waktu di Aceh pendalaman peran cutnya, lu jalan tanpa alas kaki selama 2 bulan di sana, setiap hari nyuci apa segala macam, itu untuk cutnya kan? Enggak kan? Iya, maksud saya ibu itu kan tiap hari tidurnya itu di lesehan gitu, di tikar gitu, kemudian nggak pakai sendal, baju juga pakai baju yang ada di sana gitu, segala macam. Itu kan memang untuk pencapaian itu kan, cutnya din kan, untuk mengenal karakter cutnya kan. Enggak, Ritno. Si Bayu udah ketawa-ketawa aja. Ya, eh, ya terus untuk apa gitu? Ya untuk supaya ibu nyaman aja jalan di situ. Ibu itu nggak merasa asing lagi dengan tanah di situ, nggak pakai sendal, ibu bisa jalan di batu yang berlumut, ibu bisa kemana aja tanpa ada rasa risih segala macam. Ya tujuannya untuk itu. Gitu. Ya tapi itu untuk cutnya kan? Enggak, untuk ibu aja. Nah terus cutnya gimana? Emang ada ya yang pernah ketemu sama cutnya gitu? Ya enggak sih. Kamu tahu nggak wujud aslinya dia? Enggak, apalagi ibu. Mau cari referensi tentang dia, oke, kita ada dapat dari Leiden. Wujudnya seperti ini, gini. Tapi dia pernah ketemu sama kita nggak? Enggak kan gitu. Emang yang bikin cutnya siapa? Yang ciptain cutnya siapa? Tuhan. Ya udah, kamu minta sama dia. Itu cara ibu, kenapa ibu setiap hari itu harus tahajud, meminta, ya Allah, saya itu manusia lemah yang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan hari ini gue dijadikan gue dipercaya untuk memainkan peran hasil ciptaan lu itu gitu. Kalau lu izinkan, tolong berikan saya cutnya gitu. Berikan energinya ke saya gitu. Saya ingin mau memberitahu ke masyarakat bahwa ini adalah ciptaanmu gitu. Saya nggak punya kekuatan untuk mau menghadirkan itu tanpa bantuanmu. Itu yang saya minta tiap hari. Gitu. Terus aku sama Aryo, ini Stanislavski mah putus ini, gitu kan. Waduh, ini gila ini.
Nah, akhirnya dari apa yang aku dengar dari si ibu, berarti pada intinya adalah di mana lu meletakkan diri lu di titik nol itu kan. Itu udah sering lah kita bahas. Titik nol, titik nol. Apa sih titik nol gitu? Apa sih mengosongkan itu? Di mana sih? Itu gimana sih caranya? Nah, ketika lu merasa bahwa lu itu bukan siapa-siapa dan lu nol gitu, maka ada tempat lu meminta itu lu jelas gitu. Tergantung keyakinan lu apa gitu, bebas. Lu minta sama puun juga, minta sama pohon juga bisa juga gitu. Lu minta sama siapa aja bisa juga gitu. Itu tergantung cara lu. Cara lu untuk mengosongkan itu ya dengan bantuan itu gitu. Membuat lu relax, membuat lu percaya diri itu adalah itu gitu. Ada sesuatu yang lu jadikan sesuatu gitu. Nah, akhirnya gue menjadikan beberapa pola-pola yang udah ada gitu kayak eh, ketika mau mendekati satu karakter, gua nggak akan mau langsung menjadi karakter itu gitu. Makanya ada bahasa gue pernah juga gue bahas sama Banon itu kasmaran pada laku gitu. Kasmaran pada laku. Gue mencintai sesuatu itu kalau gue langsung nyatain cinta gue ditampar gitu. Tapi gue lebih menikmati dengan kasmaran itu gitu. Ketika lu belum kasmaran pada peran itu gitu, lu nggak akan jadi apa-apa gitu. Kalau lu kasmaran, lu akan cari tahu gitu. Lu akan cari tahu ini usianya berapa sih, bapaknya siapa sih, ininya siapa sih, deg deg gitu. Ada rasa deg-degan, ada rasa pengen tahu gitu. Tiba-tiba feeling lu kayaknya dia lagi di sana dan itu benar gitu. Itu kayaknya ngelihat sendalnya anjir dia ada di situ gitu. Itu rasa kasmaran itu yang memang coba gue kemas untuk oh, tetap hadir di dalam pencarian atau pencapaian gue untuk memainkan karakter gitu. Walaupun pada akhirnya yang kita hadapi itu di FTV misalnya gitu. Kalau di film kan ada proses ya, tapi ada produksi-produksi yang memang singkat, padat gitu, tanpa ada proses gitu. Itu seolah-olah kita memang memainkan apa yang sudah tersimpan dalam genetik kita gitu. Itu yang tinggal kita keluarin. Kan uh, pembahasan gue juga pernah bahwa keistimewaan aktor Indonesia itu kan lu tetangga lu ada pembunuh, ada orang Batak, ada orang Chinese, orang Papua, orang Aceh, ada penari tortor, ada penari Jawa, penari Jaipong, ada ulama, ada pendeta, ada ini, ada itu, dan itu semuanya di sekeliling lu dan itu keresap semuanya. Bahasa-bahasa yang masuk ke lu itu dari bahasa Papua, bahasa ini itu semuanya ada di tubuh aktor-aktor Indonesia gitu. Jadi itu mengeluarkannya adalah kebutuhan misalnya FTV singkat padat karakternya seperti ini lu recall aja gitu kan cara nge-recallnya itu ya tetap dengan cara spiritual lu yang menurut lu itu adalah jalan gitu ada tadi yang menjadikan pohon menjadi ini ada uh, apa skrip dijadikan Tuhannya ada yang Tuhan, Allah dijadikan tempat dia mengadu gitu. Kalau gue pada akhirnya, ketika gue berkarya, yang kemarin ngerasain banget sih, nyutradarain ya, gue lebih sering sholat jadinya gitu. Itu karena gue nggak tahu gue mau ngadu sama siapa coba. Ini lagi pandemi, gue nggak mungkin juga nyuruh orang datang. Gitu. Ya udah gue minta sama Tuhan cuy. Gue tuh setiap hari gue itu sampai pernah kan lu berdoa sampai lu itu nangis gitu karena pengen membuat sesuatu ini rasa kasmaran gue ketika gue memainkan peran waktu beberapa peran lah misalnya peran di Merah Putih di beberapa peran lah gitu di Laskar Pelangi waktu itu rasa kasmaran itu kayak gitu gue sampai nangis gitu nangisnya itu nangis bahagia gitu gimana sih cinta gitu dengan seseorang gitu dan lu pengen peluk gitu dan itu yang gue rasain kemarin itu makanya gue gimana ya di mana tempat gue minta gitu
Gue bukan penyembah Puun gitu, gue bukan penyembah ini, dan gue ada Tuhan kita gitu. Ya udah, gue minta aja gitu. Ya gue cuma minta kalau memang ini skenario dari lu kasih kepercayaan ke gue deh gitu. Lu kasih kekuatan ke gue supaya gue bisa menyelesaikan ini gitu. Karena wujud yang gue hadirkan semuanya itu dari lu juga kok gitu. Semua dari ayat-ayat yang pernah lu turunkan kok gitu. Semua dari kehidupan-kehidupan yang pernah lu hadirkan kok gitu. Gue cuma mengemas itu di dalam satu cerita dan gue pengen ngasih tahu ke masyarakat gitu. Kalau seandainya ini baik buat gue, tolong beri kelancaran. Kalau nggak memang nggak baik buat gue, ya terserah lu. Gitu. Itu gue bener-bener. Nah, rasa kasmaran itu yang memang gue berharap jangan pernah hilang gitu. Spiritualitas gue adalah kasmaran itu gitu. Itu yang pengen gue ada terus. Wujudnya apa ya? Gue nggak tahu juga gitu. Kalau tadi Ais bilang bahwa endapan ya benar banget bahwa apapun yang rasa ketidakpercayaan orang-orang melihat kita gitu, rasa sepele, rasa apa segala macam. Kalau aku sih berpikir ya sampai hari ini, kalau itu aku dulu pernah seperti itu dan dijadikan karya-karya kayak puisi apa gitu-gitu. Dan memang menariknya itu berangkatnya dari situ, kayak misalnya di sini juga ada penyair, ada si Kedung Dharma Romansa, tulisan-tulisannya, puisinya, novelnya juga itu gawat-gawat banget. Jadi setiap orang menurut gue punya cara sendiri dan Tuhannya bentuknya beda-beda gitu. Kalau gue ini, Banon ini, Ais ini, dan semuanya benar gitu. Karena membuat lu itu kosong, membuat lu itu percaya diri, membuat lu itu relax, membuat lu itu punya kekuatan gitu. Kalau gue itu sih, nggak ada yang spesifik bahwa harus betapa gitu, harus apa namanya mandi 7 bunga gitu non ya, atau apa tempelin 7 macam tai di gitu kan, harus cium gitu. Enggak sih, gue yang paling Tapi simple biasanya tuh aja. kalau aktor gitu, apa sih yang bikin aktor tuh punya keterikatan khusus sama karakternya gitu? Apa Keterikatan yang membuat khusus aktor keterikatan khusus gitu sama karakternya gitu? ya, sebenarnya jarak itu menjadi eh, apa menjadi sesuatu yang memunculkan keterikatan itu sih. Jarak, ketika lu nggak punya jarak, lu pasti merasa bahwa ya udahlah ya begini. Tapi ketika lu berjarak, maka lu akan mencari tali untuk menjalin ikatan itu gitu. Kadang-kadang kita memang harus kayak kayak ini loh, kayak posisi lu melihat diri lu, ketika lu melihat diri lu dari cermin, dari lu sendiri, maka lu kan merasa bahwa semua kebenaran itu ada di lu gitu. Tapi kita kan ketika naik, ini aku ngobrol sama Badan itu juga kemarin itu, ketika kita naik aja 100 atau 200 meter dari atas melihat itu gitu. Gue pulang ke rumah, terus di jalan tadi gue marahin orang gitu. Ternyata ketika gue ngelihat dari atas, orang itu punya persoalan-persoalan yang gue nggak pernah tahu gitu di rumahnya, dan yang di rumahnya juga punya persoalan-persoalan di kantornya.
Ya yang di kantornya juga persoalan-persoalan sampai akhirnya gue ketemu di situ gitu. Itu hanya dengan jarak gue bisa melihat itu gitu. Ketika gue masuk langsung dengan emosi bahwa gue itu langsung marah-marah ke dia gitu. Lu apaan maksud? Ketepak gitu. Gue nggak akan jadi karakter yang gue butuhkan gitu. Makanya gue harus ngelihat dari jauh dulu, relax, tenang gitu. Oh ini pelan-pelan, dirangkai pelan-pelan gitu. Makanya kayak kayak kan macam-macam ya kayak Joe, Jagat, pola-polanya. Misalnya kawan-kawan teater itu berawal itu dari relax dulu, ayo bermain dulu, ngobrol, ngobrol. Kalau lu tiba-tiba jedang masuk ke situ, sama kejadiannya kayak tadi, lu langsung nyalahin orang, lu tampar-tampar, buat. Jadi jalinan itu nggak akan muncul gitu. Jalinan itu lu yang menciptakan dari jarak itu gitu. Itu. Tapi apakah ada metode khusus gitu? Hah? Ada metode khusus misalnya yang bersifat teknis gitu bang? Hmm. Kalau hal-hal yang teknis itu kita udah sama-sama tahu lah ya bahwa dalam pemeranan itu hal yang paling mendasar yang kita lakukan itu apa gitu. Bahwa skenario yang paling utama gitu. Dalam skenario itu menjadi alat yang paling ampuh lah buat aktor gitu. Ada hal-hal yang tidak diceritakan lawan main ke lu dan ada juga yang diceritakan lawan main ke lu, yang diceritakan lawan main tentang lu melalui tokoh-tokoh lain. Yang kadang-kadang kita ada informasi-informasi pendek di dalam skenario kita jumping gitu, padahal itu koma di situ menjadi trigger buat lu tanpa lu sadari gitu. Jadi menguasai skenario bagi aktor itu bukan hanya menguasai dialog lu gitu. Dasarnya itu adalah itu. Dari awal mempelajari si tokoh itu sampai lu menemukan motivasi kecil, motivasi besarnya, tujuan utama si aktor apa gitu, si peran itu apa gitu. Itu semuanya itu lu harus kuasai dulu sebelum lu masuk ke karakter. Dengan itu lu udah tahu nih semuanya nih. Oke, motivasi kecilnya adalah ini nih, motivasi besarnya adalah ini. Nah, tujuan utamanya itu adalah ini gitu. Goalnya itu adalah ini gitu. Siapa ya orang-orang yang mendukung untuk mencapai tujuan itu? Si A, B, C, D. Karakter dia itu apa aja? Ini. Yang menolak siapa? Ini. Karakter mereka apa aja? Ini. Lu udah nguasain itu semua, maka lu enak membangun karakter itu. Nah, kalau membangun karakter ya sama seperti yang kita pernah pelajari. Kalau gue bukan anak kampus, bukan anak IKJ, tapi gue ngekos sama anak kampus, sama anak IKJ itu ada mungkin sekitar 5 tahun gitu. Jadi buku-buku mereka habis gue lahap gitu kan. Ya, pembelajaran Numpang tentang, belajar ya bang? iya numpang, itu bayar kuliah gue mahal gitu. Itu benar-benar. Iya, jadi gue belajar akhirnya sampai cetakan apa bukunya Pak Wahyu Siombing tentang beat, terus ngobrolin tentang arus bawah tokoh gitu, psikologis karakter, terus Stanislavski, metode-metode dasar Stanislavski, segala macamnya itu sebagai bahan yang kemudian gue coba implementasikan dengan pola tradisi kita gitu, bahwa manusia Indonesia itu kakinya nggak seperti kaki-kaki bule gitu, bahwa recall memori ada hal-hal yang tepat buat diberikan ke aktor Indonesia, ada yang nggak tepat gitu. Kalau di luar, ketika lu memainkan satu peran, itu tadi yang gue bilang, memainkan satu peran, lu butuh 6 bulan untuk mempelajari karakter itu karena kesulitannya adalah memainkan karakter di luar lu nggak terbiasa dengan pola-pola aktor Indonesia gitu. Di Hollywood, tetangga lu berisik, lu kan telepon keamanan ya. Tolong dong, tetangga gue berisik nih Ais. Lu ditegur sama keamanan gitu.
Kalau di sini lu mau minum tuak di situ, lu mau bunuh-bunuhan, mau apa segala macam, itu ada di sekeliling kita, bro. Ya kan? Dan kita menikmatin itu gitu. Jadi eh, semua karakter ada di kita. Belum lagi kita ngomongin genetik aktor Indonesia yang ada Cina, ada Arab, ada macam-macam yang ada di kita ini. Nggak ada Indonesia tulen itu siapa sih? Jadi kita itu kan genetik kita aja udah kaya banget sebenarnya gitu. Nah, tinggal bagaimana lu tidak ego untuk masuk ke karakter itu. Karena lu udah punya bahan nih gitu kan. Kalau hal-hal yang teoritis yang kita pelajari dari Stanislavski, kemudian kita implementasikan ke ruangnya kita di mana kawan-kawan ini juga backgroundnya beda, ini beda, ini beda, ini beda. Itu akan punya kesulitan. Maka cari hal yang bisa ngambil jalan tengah supaya bisa nyambung nih sama aktor-aktor yang lain. Gitu. Jadi pola itu sangat pribadi banget gitu kan. Pola kita itu kita banget lah, kita yang tahu gitu. Ketika kita mau bermain sama lawan main kita tularkan ke dia dan kita kasih tahu ke dia karena bermain itu bukan sendiri kan. Lu harus membantu sepenuhnya lawan main lu gitu. Jadi karena maka sebab akibat aksi reaksi itu segala macam itu benar-benar lu tuangkan di dalam karya itu. Jadi ketika lu egois gitu, maka karya itu bakal hancur dan lu itu dianggap sampah, dianggap aktor yang ya elah pengen muncul banget sini orang ini gitu. Baik itu cuma gerakan kecil yang nggak tepat, yang akhirnya ya elah pengen muncul nih orang. Jadi ketika lu berperan, lu support lawan main lu kasih yang terbaik, maka yang akan nilai nanti adalah si wartawan, si kritikus film. Gila itu tulus banget itu aktor main gitu. Nggak ada tendensi gitu. Dia benar-benar menyerahkan sepenuhnya untuk karakter gitu. Ya terserah wartawan atau kritikus ngomong apa, tapi lu melakukan yang terbaik untuk lawan main lu dan semua karakter yang ada di skrip itu. Karena membangunnya itu lu udah dari awal kan, yang tadi itu yang gue bilang. Gitu, Ais. Iya benar-benar. Tapi kalau dari lu Bang, apakah misalnya pernah punya nggak sih karakter ya, apa dari sebanyak film yang lu udah pernah main atau terlibat gitu, lu paling ngerasa karakter itu deket banget sama Ibnu Wikana tuh pas jadi apa tuh Bang? Yang deket banget. Yang lu merasa paling deket banget itu karakter dengan Ibnu Wikana. Night Bus. Iya, Night Bus. Night Bus bukan? Makanya Iya. aku bilang itu 2017. Aku bilang di situ yang aku harusnya gini, harusnya gue giniin. Itunya cuma satu gitu. Karena aku itu benar-benar di samping itu dekat banget ya. Batak itu dekat banget sama aku gitu. Kernet Bus yang memang selama aku hidup di Jakarta juga aku bertemannya itu sama mereka semua gitu kan. Dan teman-teman di asalnya aku juga begitu juga. Lalu kemudian aku juga pernah ngelewati jalan itu dan itu cerita dari aku sendiri yang ngalamin waktu ke Aceh gitu. Ya itu ya benar-benar dekat banget gitu. Dekat sebagai karakter aku yang orang Aceh yang kemudian memainkan karakter orang Batak dengan nama Bagudung yang artinya tikus god gitu. Itu sama seperti misalnya Banon disuruh memainin satu karakter yang orang Jawa Timur juga gitu. Walaupun daerahnya beda gitu. Atau mainin karakter orang Jawa Tengah gitu. Kan sama-sama Jawa nih walaupun bahasanya beda. Aceh sama Batak itu 180 derajat kok. Bedanya itu beda banget. Nah,
Eh, terus mainin peran Laskar Pelangi gitu. Itu kan Melayu ya, nggak jauh-jauh juga gitu. Eh, terus ada waktu jadi orang Jawa itu malah FTV. Ada beberapa lah ya memang aku merasa puas gitu. Merasa puas tapi nggak sepuas aku mainin Night Bass gitu. Gitu sih. Syukurnya aku ingat tuh kata-katanya Abimana. Jadi aku itu pernah diwawancarai berdua di bazar. Terus ditanya, menurut lu Abi itu gimana? Aku ngomentari Abi gitu. Terus Abi ditanya, Rifnu, menurut lu gimana gitu? Si Abi bilang, Rifnu itu di mana orang-orang tidak memberi kesempatan pada dia, dia sendiri yang menciptakan kesempatan itu gitu. Dan aku itu baru tahu dari dia, dan itu iya bener gitu. Ketika aku nggak punya ruang untuk menjadi tokoh utama yang bisa memainkan karakter bagus gitu, aku bikin film gitu. Ya kan? Ya aku bikin gitu. Dan aku bisa explore semuanya gitu. Sama kayak ngedirect kemarin ketika orang-orang memang sulit untuk diminta lagunya untuk mengisi filmku, aku bikin sendiri gitu. Gitu. Kita menciptakan kesempatan itu. Kalau nggak ada pintu yang terbuka buat kita bikin pintu lah bang ya. Yo, pasti ada pintu. Pasti, pasti itu. Tapi proses proses apa? Ya maksudnya setelah melalui puluhan film, Bang Wika yang paling mengena saat berproses mencari karakter itu apa tuh bang? Apa karakter apa? Waktu prosesnya ya, kalau Mm-mm. prosesnya sih yang mengena banget sih ya waktu Merah Putih gitu. Ya karena gila bener-bener apapun yang gue butuhkan itu bisa terwujud gitu. Gue 20 hari masuk ke apa di pas pampres, disuruh minum darah ular, disuruh disiksa habis-habisan, bener-bener gawat banget lah. Lu tidur itu di samping kali dan pakaian seragam gitu. Malam jam 2 dini hari lu ditembakin suruh merayap malam-malam gitu. Bener-bener lu dijadikan tentara gitu. Alasannya apa gitu? Kenapa sih kita harus kayak gini? Ada satu teman kita yang nanya. Terus jawaban mereka simple gitu. Kalian mau jadi perwakilan pahlawan masa lalu yang sudah mati demi negara ini tanpa melalui proses? Dasar artis-artis tai. Tidak mungkin. Iya. Itu 2007 ya maksudnya ya? 2008? 2009 kita proses 2009 itu syutingnya. dari 2008 kita udah proses gitu. Jadi 20 hari di situ sehari itu rasanya kayak 16 tahun cuy. Gila, gila. Lu bayangin, gue perokok aktif. Saat itu rokok gue Samsu. Dan itu lu nggak boleh merokok. Dan itu baru nyampe di Bogor, lu udah disuruh lari ke Gunung Salak. Ini gue mau ngapain sih? Ya Allah. Semuanya tuh bang? Itu, iya, disuruh Doni jalan Alanca jongkok. gitu semua. Iya. Nah, itu benar-benar malam-malam kita disuruh jaga malam gitu dari jam 10 sampai jam 11, 11, 12, 12, 1 gitu. Itu macam-macam yang muncul di situ gitu. Aneh-aneh lah gitu. Nah, itu kayak kita nekan mushroom di mana kesadaran kita itu antara sadar dan enggak itu kan bermunculan macam-macam. Itu bukan hantu sebenarnya gitu. Itu otak lu sendiri yang ciptain. Kayak Banun kena mushroom lah gitu kan. Jadi itu yang aku buset.
sampai membongkar senjata, bersihin senjata, terus suruh lari siang-siang puluhan kali lapangan muter, pull up, press talk segala macem. Udah gitu setelah itu masuk ke pembelajaran tentang apa sih Hindu. Karena gue berperan sebagai Hindu. Iya. Gue mempelajari ketika lu dengan dewa, kesesama manusia, itu beda-beda semuanya gitu kan. Terus kenapa sembayangnya begitu dari kiri ke kanan, terus pohon itu kenapa sih ditutupin kain gitu, banyak hal yang gue pelajarin di situ gitu. Dan sampai hal yang paling menarik adalah bahwa yaitu bahwa semuanya tujuannya sama gitu. Agama itu hampir rata-rata ya punya tujuan itu yang sama. Yang membedakannya itu adalah bahwa di agama gua ini gitu ya. Ada gitu-gitunya lah gitu. Tapi tujuannya itu baik semua kok gitu. Nah, itu setelah begitu baru masuk ke reading. Baru masuk ke itu kan dari belajar tentang Hindu, belajar bahasa ini gitu. Oh, belum masuk ke situ. Belajar bagaimana situasi agresi militer kedua saat itu. Dipanggil sejarawan untuk ngobrol ke kita gitu. Dan setelah itu baru reading. Panjang banget cuy prosesnya itu, dan gue menikmatinya itu, aduh gila. Seru banget gitu. Kapan Berapa hari syuting tuh, Bang? Berapa hari ya? Ya hampir 4 Total kan bulan itu sih. trilogi kan itu kalau nggak salah kan? Sekali syuting kan? Iya. Sempat break itu sekitar sebulan, baru lanjut lagi. Ya totalnya sekitar 6 bulan lah. Tapi syutingnya sekitar 4 bulanan lah. Lu bayangin tuh. Syuting di mana lu itu jadi band of brothers yang memang lu jadi kompak banget gitu, yang belum nikah semua gitu. Waduh, itu benar-benar nggak tahu tuh ada lagi nggak ya film kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya Banon ngerasain. Sampai bisa beli rumah ya, amin amin. Sampai bisa beli rumah itu kayaknya Bang Wika itu. Lah kagak, Non. Sampai bisa beli rumah. Enggak ya? Kan tiga seri itu. 3 seri. Honor gue itu 3. gede banget. Gue nggak perlu sebut lah. Tapi gue bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan gue bisa ngapain aja dengan honor itu sebenarnya. Tiba-tiba karena sok-sokan merasa norak, ya gimana sih lu? Norak, aktor norak baru sekali dihadapkan uang segitu. Jadi kalap cuy, kalap. Pulang-pulang uangnya cuma untuk nikah doang, akhirnya habis. Itu aktor norak. Dan di situ gue belajar manajemen itu dari kesalahan, selalu dari kesalahan. Pembisnis juga harus ditempa dengan hal-hal yang kayak gitu dulu kan. Dari situ gue nggak bisa nih ke depannya itu gitu. Ya begitulah. Oke, luar biasa. Ada lagi nggak? Gitu udah hampir 2 jam nih. Nggak kerasa lah. Iya. Sejam lebih dikit sih karena kita mulai 8:30 tadi. Oh iya. Keluar gara sinyal. Ya semoga ada sesi Terima lagi kasih, Bang. Bang Wika. Iyalah. Karena ceritanya itu baru 1 film loh Bang. Masih banyak puluhan film lain yang belum kita tahu. Ya kan? Iya, tapi gue mau berak. Iya, siap. Maksudnya di lain hari Lain hari. Dilanjut lagi nanti kita. Mudah-mudahan bisa ketemu nongkrong ntar ke tempat Bang Wika, Is. Siap, boleh Bang. Di tempat Bang Wika langsung. Siap. Siap, Is. Sambil bawa naskah. Tinggi banget. Mantap.
Ya, betul sambil bawa naskah. Amin. Amin. Oke, amin. Makasih Amin, banyak amin, Pak amin. Wika ya. Makasih Mas Banon. Sama-sama, Sampai ketemu. sama-sama. Terima kasih. Bang Lancar-lancar, Ais. sehat-sehat. Sampai ketemu. Semua. Tatap Teman-teman muka. makasih banyak. Maaf Lancar, nggak sehat. ada yang nggak dibacain komennya, maaf ya. Iya. Karena Iya, lagi ini belajar saya sinyal juga. juga. Makasih banyak. Sampai ketemu di Ini Pop. live selanjutnya. Oke. Sip. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang Wika. Salam. Bang Ya, Ais. thank you, Banon ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Mas. Terima. Oh, 1 jam 30 menit nih. 15 ya, Non. Itu jangan di discard, disimpan di feed is ya videonya. Videonya disimpan Oke. di is feed. Mudah-mudahan bisa nih ya. Usahain. Gue coba ya. Cari tahu. Siap. Oke, thank Siap. you. Thank you. Assalamualaikum, Om Dah, Swastiastu, semua. Namo Buddhaya, Waalaikumsalam. Rahayu, salam kebajikan, Shanti, Salam. damai. Ini caranya live gimana nih? Live aja Udah lah. nih, gua Oh, ini ini ya. Oke.